Mahfud MD pada waktu Gus Dur jadi presiden itu pertama kali itu ditunjuk langsung di posisi yang sangat strategis, yaitu Menteri Pertahanan. Memang orang yang ikhlas. Saya menyaksikan beberapa kali bahwa Gus Dur itu memang orang yang sudah tidak kenal soal materi. Bahasanya wis pasca materi. Mahfud itu adalah anak ideologis Gus Dur. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahfud MD masih sangat menarik untuk kita tahu lebih jauh tentang Mahfud MD, karena saat ini banyak orang berharap Mahfud MD menjadi kuda hitam di Pilpres 2024. Saya sekarang akan bicara tentang bagaimana proses Mahfud MD akhirnya dikenal publik secara luas. Siapa sosok penting di balik itu? Cerita yang akan saya sampaikan ini mungkin sebagian pemirsa sudah pernah ada yang mendengar, karena Pak Mahfud sendiri sudah berkali-kali di berbagai kesempatan menceritakan itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mengulas itu lagi, paling tidak dengan perspektif sudut pandang saya tentang Pak Mahfud. Saya dulu ketika Gus Dur jadi presiden, saya merasa beruntung. Saya ditugasi oleh Jawa Pos pada waktu itu untuk ngepos atau tugas di istana. Tapi memang sebelumnya saya memang sudah ditugasi menjadi wartawan politik nasional yang salah satunya fokusnya adalah memantau perkembangan, memantau dinamika politik khususnya dengan Islam, dengan ormas-ormas Islam. Sehingga fokus saya pada waktu itu NU dan Muhammadiyah. Maka tokoh-tokoh yang di dua ormas itu saya pantau. Dari NU, yang salah satu yang saya ikuti perkembangannya, dinamikanya adalah Gus Dur. Muhammadiyah pada waktu itu Pak Amin Rais. Tapi intinya saya secara intensif mengikuti Gus Dur sampai Gus Dur menjadi presiden. Nah, saya adalah gelombang pertama bagaimana wartawan itu begitu banyaknya diberi ruang seluas-luasnya untuk menjadi wartawan istana. Karena di zaman sebelumnya, terutama zaman Pak Harto, itu ketat sekali untuk seseorang wartawan bisa meliput di istana. Nah, karena itu saya sedikit banyak tahu tentang bagaimana dinamika pada waktu itu Mahfud MD dimunculkan. Ya, tadi seperti saya singgung, mungkin sudah banyak yang tahu, Mahfud MD pada waktu Gus Dur jadi presiden itu pertama kali itu ditunjuk langsung di posisi yang sangat strategis, yaitu Menteri Pertahanan. Dan orang semua ini jadi aneh, karena apa? Sejarah sebelumnya itu Menteri Pertahanan rata-rata diisi oleh orang dari militer, karena memang yang diurusi kan pertahanan. Ini kalau nggak orang militer kan berat di situ. Lihat Mahfud MD, orang yang belum populer, orang yang selama ini kiprahnya ada di Jogja, orang yang lahir dari keluarga orang kebanyakan, bukan dari tokoh besar. Ini diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Ini kejutan, dan pada waktu itu kan banyak orang bicara tentang siapa tuh Mahfud MD. Bahkan Mahfud sendiri itu awalnya ketika ditunjuk itu, dipanggil Gus Dur, Mahfud cerita bahwa dia nggak yakin awalnya. Dia malah berpikir, apakah saya dijadikan Menteri Pertahanan? Karena kalau pertahanan, beliau kan ahli hukum, masih agak nyambung. Tapi kalau pertahanan, itu kan nggak nyambung. Tapi itulah Gus Dur. Kalau di kalangan NU, itu Gus Dur itu kan diyakini sebagai salah satu waliullah, kekasih Allah. Memang banyak kesaksian dari orang-orang yang kita kenal wali seperti Guru Sikumpul. Itu kan juga tidak meragukan soal itu. Pernah istilahnya itu, memang Gus Dur banyak tokoh lah yang tokoh-tokoh kelas kiai-kiai khos itu yang mengaku itu.
Nah, oke, kalau mungkin orang di luar NU nggak percaya nggak apa-apa. Tapi artinya Gus Dur itu sepanjang saya ketahui memang orang yang ikhlas. Saya menyaksikan beberapa kali bahwa Gus Dur itu memang orang yang sudah tidak kenal soal materi. Bahasanya wis pasca materi. Bahwa pada waktu memerintah itu diisukan Bulagate, Brunei Gate, itu politik lah. Nanti suatu ketika saya akan cerita, karena saya tahu, terutama yang isu Brunei Gate itu saya tahu ceritanya karena pertama kali Gus Dur sendiri yang mengungkapkan dan saya ada di depannya pada waktu itu. Nanti kapan-kapan lah kita ceritakan. Tapi intinya kalau saya ingin cerita di sini adalah Gus Dur itu yang sepanjang saya ketahui adalah seorang tokoh yang memang ikhlas. Artinya yang ingin saya ungkapkan, ketika Gus Dur itu memilih Mahfud untuk menjadi pertahanan, itu dasarnya jelas dasar yang ikhlas, tidak ada transaksi apapun. Ini yang perlu saya tandaskan. Ya saya nggak tahu, bisa jadi Gus Dur memilih Mahfud ya karena bimbingan dari Allah. Allah yang menuntun Gus Dur untuk memilih Mahfud. Bayangkan pada waktu itu Mahfud orang biasa loh, nggak terkenal sama sekali. Kalau nggak salah pada waktu diangkat Gus Dur menjadi menteri pertahanan, menteri yang sangat strategis tadi, Mahfud itu hanya dosen di UII dan beberapa kampus lainnya dan staf ahli kalau nggak salah di Menkumham atau apa pada waktu itu, staf ahli aja. Artinya belum public figure, bukan orang terkenal. Tahu-tahu diangkat, ditaruh di posisi yang sangat penting dan setelah itu Mahfud menjadi orang yang selalu nampak di depan publik dengan berbagai kebijakan yang dia lakukan, terutama ketika dia harus backup Gus Dur. Jadi memang pemerintahan Gus Dur tidak lama, hanya 2 tahun kurang. Tapi kita semua mengakui, rakyat Indonesia mengakui, di kepemimpinan yang sangat singkat itu Gus Dur menorehkan banyak sejarah. Gus Dur membangun pondasi-pondasi kokoh untuk kita sebagai bangsa dan negara. Baik dalam konteks demokrasi, baik dalam konteks hubungan negara dan agama dan seterusnya. Baik terutama sekali soal pluralisme, soal hubungan antar warga negara ini yang dibedakan oleh suku, dibedakan oleh agama, dibedakan oleh ras, dibedakan oleh perbedaan bahasa dan seterusnya. Gus Dur adalah sosok yang bisa memberikan fondasi tentang hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda tapi kita diikat dalam satu bangsa. Gus Dur, mengapa Gus Dur sangat terkenal sebagai tokoh pluralis dan warga Tionghoa itu mendapatkan hadiah terbesar karena apa? Imlek itu diperingati sebagai hari besar dan diperbolehkan barongsai peringatan Imlek diperbolehkan itu zaman Gus Dur. Terus tentang PKI yang dulu membatasi betul orang anak-anak PKI itu juga dicabut pada waktu zaman Gus Dur. Artinya banyak sekali pondasi termasuk Papua. Dulu kan Irian Jaya itu Gus Dur melihatnya kan itu maknanya berkonotasi tidak baik sehingga berubah menjadi Papua, sehingga orang Papua itu sampai sekarang juga cinta sekali sama Gus Dur. Kembali ke tadi, Gus Dur mengangkat Mahfud ke permukaan. Jadi kalau saya melihat seperti Gus Dur ini seperti mengambil mutiara yang awalnya tidak ada orang yang tahu, dia ambil oleh Gus Dur dan mutiara ini betul-betul sekarang bersinar terang, mutiara ini kelihatan cemerlang dan semua orang menyaksikan. Apalagi kalau nanti prediksi kita Mahfud MD akan jadi kuda hitam dalam Pilpres 2024 dan betul-betul jadi presiden atau wakil presiden. Ini kita akan mencatat lagi bahwa Gus Dur telah mengangkat, telah memilihkan, telah memberi pilihan, telah menunjukkan kepada bangsa ini ada orang baik di tengah-tengah kita. Yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Mahfud itu sampai sekarang pun tidak pernah seakan-akan mengingkari kenyataan itu. Maka begitu dalam berbagai kesempatan dia sering mengungkapkan bagaimana Gus Dur, sisi-sisi orang yang mungkin tidak tahu tentang Gus Dur. Mahfud pun membuat buku tentang Gus Dur secara khusus. Ketika hal Gus Dur pada bulan Desember, Mahfud menjadi salah satu orang yang memberikan kesaksian banyak hal karena memang beliau dekat dengan Gus Dur. Yang perlu pemirsa ketahui, ketika Mahfud itu diangkat
oleh Gus Dur ke permukaan itu bukan terus dalam arti memang selama ini Mahfud dan Gus Dur punya ikatan dekat sekali, juga tidak. Atau mungkin karena Mahfud sama-sama warga NU dan Gus Dur, bukan. Kalau cerita yang kita sering saya dengarkan adalah pada waktu itu hubungannya nggak ada hubungan khusus. Bahkan Mahfud sendiri merasa tidak dekat dengan Gus Dur. Bahkan dia tidak yakin Gus Dur kenal dirinya. Maka begitu ada informasi dari Pak Kures, bukan Pak Kures, Alwi Shihab, adanya Pak Kures ya, yang pada waktu jadi Menteri Luar Negeri, diminta untuk Gus Dur menghubungi Mahfud. Mahfud tuh agak nggak percaya. Benar toh dia dipanggil Gus Dur, dia nggak terlalu yakin. Tapi intinya Mahfud berkali-kali cerita pada waktu itu tidak ada hubungan khusus. Mahfud hanya cerita memang beberapa kali Gus Dur itu datang ke Jogja untuk mengisi seminar dan seterusnya. Dan Mahfud suatu ketika pernah menjadi panitia dari seminar itu dan beliau sempat menjemput Gus Dur. Ya mungkin kenal mungkin bicara-bicara di mobil dan seterusnya. Tapi artinya tidak ada hubungan khusus. Tapi intinya ayo kita titeni bareng-bareng. Karena selama ini kalau orang NU kan sangat meyakini bahwa Gus Dur itu menyimpan banyak rahasia, banyak menyimpan perilaku-perilaku yang nanti di kemudian hari akan terlihat hikmahnya, akan terlihat kebaikannya sekian tahun kemudian baru orang mengetahui itu, dan kita baru merasakan bahwa itu adalah kebaikan yang telah ditampilkan oleh Gus Dur. Oke, intinya saya ingin menandaskan bahwa Mahfud itu adalah anak ideologis Gus Dur. Mahfud itu adalah orang yang secara misterius dimunculkan oleh Gus Dur. Bisa jadi itu memang isyarat untuk kita bahwa Mahfud memang layak untuk kita pilih menjadi pemimpin setelah Jokowi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.